Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode tanggal 1 Maret 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Fauzan yang sedang menunggu Ayu di cafe es krim ya kawan-kawan, karena mereka telah janjian untuk bertemu di sana dan Ayu akan membawa tante kantin yang Ayu ceritakan. Namun saat itu Fauzan malah justru melihat Cantik dan juga Anggun datang ke sana, sehingga Fauzan pun menyuruh mereka berdua untuk memesan es krim. Sementara Ayu saat itu ditanyai mengapa Ayu datang sendiri, bukannya Ayu telah berjanji untuk membawa tante kantin bertemu dengan ayahnya. Saat itu Ayu menceritakan bahwa saat mereka sedang di perjalanan, tiba-tiba ada salah satu teman tante kantin yang membawa tante kantin pergi, dikarenakan salah satu temannya terluka di kantin. Oleh karena hal itu, Fauzan pun ingin mengajak Ayu untuk bertemu dengan tante kantin di sekolahan. Namun pada saat mereka hampir saja berpapasan, tiba-tiba saat itu Alia memanggil Fauzan ya kawan-kawan. Alia saat itu benar-benar marah kepada Fauzan karena meninggalkan Cantik dan juga Anggun di cafe es krim. Saat itu Alia juga mengatakan dan mengingatkan Fauzan tentang perjanjian mereka, di mana Ayu harus menjadi ibu dari anak Fauzan, sementara Fauzan malah justru tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Sehingga pada saat itu akhirnya si Alia ini yang meminta kepada Fauzan untuk mewakilinya, mengucapkan terima kasih kepada tante kantin. Dan pada saat Alia bertemu dengan salah satu pekerja di kantin, saat itu Alia terlihat sangat marah ya kawan-kawan, dan bahkan Alia sampai membatalkan catering untuk ulang tahun Ayu ya kawan-kawan. Fauzan yang sempat melihat Hafiz di sekolahan Ayu pun menyuruh Alia untuk segera pulang karena Fauzan tidak mau jika identitas Ayu terungkap. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Fauzan pun masih kepikiran tentang apa yang baru saja dirinya lihat, yaitu Hafiz ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Fauzan pun mencari tahu tentang tempat tinggal Rindu dan juga Hafiz. Ternyata mereka tinggal di sebuah pesantren. Oleh karena hal itu, Fauzan pun akhirnya datang ke pesantren itu. Fauzan bertemu dengan Ibu Aminah dan ternyata Fauzan diikuti oleh Clara, sehingga di malam harinya Clara saat itu menyebar hoak kepada para santri di sana. Untung saja Hafiz saat itu datang untuk membantu Rindu ya kawan-kawan, dan Bu Aminah ternyata juga mengetahui rahasia kelam Clara, di mana Clara ternyata menjadi simpanan om-om ya kawan-kawan, sehingga saat itu Clara memutuskan untuk mengajak Bu Rati pergi dari sana karena Clara tidak mau jika rahasia besarnya itu terungkap.
Lalu kemudian Bu Aminah pun menemui Rindu di kamarnya. Saat itu Bu Aminah mengatakan bahwa pesantren ini adalah tempat bagi semua orang yang mau belajar. Dan Bu Aminah meminta kepada Rindu untuk melanjutkan hidupnya. Rindu harus move on dan melupakan semua keluarga Fauzan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana di pagi harinya. Saat itu ketika Alia mengantar Cantik, Ayu dan juga Anggun ke sekolahan, Alia pun bertemu dengan Rindu ya kawan-kawan. Alia saat itu mengatakan bahwa dirinya merasa tersinggung atas sikap Rindu yang telah merayakan ulang tahun bersama dengan Ayu. Alia pun membatalkan catering untuk ulang tahun Ayu ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba mereka malah justru mendapatkan orderan dari pihak I.O yang ternyata digunakan oleh Alia dan juga Fauzan untuk ulang tahun Ayu ya kawan-kawan. Sehingga saat itu akhirnya Rindu mengantarkan kue ke ulang tahun Ayu. Ulang tahun Ayu dirayakan cukup megah ya kawan-kawan, dan pada saat itu Fauzan memberikan kado sebuah mahkota untuk Ayu. Namun pada saat Fauzan ingin mengambil kue di depan, Fauzan melihat bahwa yang membawa kue tersebut adalah Hafiz dan juga Rindu, sehingga Fauzan menyuruh Ayu untuk ke halaman belakang terlebih dahulu menemui para tamu. Sementara kue itu akan menjadi surprise untuk Ayu. Saat itu Alia tiba-tiba datang dan mengusir Rindu dan Hafiz, ya meskipun saat itu Alia tahu bahwa event organizer yang di booking oleh dirinya malah justru memakai jasa catering Rindu. Namun Alia menyuruh Rindu dan juga Hafiz untuk pergi karena Alia tidak mau melihat mereka berdua di pesta ulang tahun. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Fauzan membawa kue tersebut ke halaman belakang dan membukanya. Fauzan melihat kue tersebut pun tersenyum ya kawan-kawan, karena kue itu sama persis seperti apa yang Ayu inginkan. Ya, Fauzan benar-benar tak menyangka jika Ayu dan juga Rindu mereka tanpa disadari memiliki ikatan yang sangat kuat. Ya, mereka tanpa disadari sudah terikat satu sama lain. Ayu pun menanyakan tentang tante kantin kepada ayahnya. Namun Fauzan saat itu tidak bisa memberitahu Ayu, sehingga Ayu pun langsung berlari keluar ya kawan-kawan untuk menemui tante kantin. Dan pada saat Ayu memanggil Rindu, Rindu pun langsung turun dari mobil. Mereka pun langsung berpelukan. Di sini mata Rindu berkaca-kaca ya kawan-kawan. Rindu benar-benar merasakan kehangatan yang sangat luar biasa ketika dirinya memeluk Ayu. Sementara Fauzan yang saat itu mengejar Ayu pun berhenti ya kawan-kawan, karena Fauzan tidak mau jika Rindu mengetahui Ayu itu adalah anaknya. Karena jika Rindu sampai tahu, Rindu bisa saja mengambil Ayu saat itu juga. Oleh karena hal itu ketika Bu Rati ingin mengejar Rindu, saat itu Fauzan melarang ya kawan-kawan. Fauzan takut apabila nantinya Rindu benar-benar tahu bahwa Ayu itu adalah anaknya. Saat itu Rindu dan juga Ayu terlihat begitu sangat akrab ya kawan-kawan. Bahkan Ayu pun sampai mencium Rindu ya kawan-kawan. Itu semua benar-benar membuat hati kita teriris-iris melihat seorang anak dan juga ibunya yang sekian lama terpisah, namun mereka memiliki ikatan batin yang sangat kuat ya kawan-kawan. Wah, benar-benar episode yang sangat mengharukan ya kawan-kawan untuk kita semua.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah ikatan ya kawan-kawan. Ya, darah lebih kental daripada air. Jadi sekuat apapun Fauzan memisahkan Rindu dengan Ayu, mereka akan selalu menemukan cara untuk tetap bertemu ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20:05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.